Sobat Perbankan. Di video kali ini, saya dan tim akan membahas penghapusan bukuan kredit. Pengertian penghapusan bukuan. Penghapusan bukuan adalah tindakan menghapus kredit macet dari neraca bank tanpa menghapus kewajiban debitur untuk membayar. Tujuan penghapusan bukuan bank untuk menyederhanakan laporan keuangan bank. Dan yang kedua, proses penghapusan bukuan, penilaian kredit yang akan dihapus bukuan, persetujuan dari otoritas terkait, penghapusan kredit dari neraca. Dan selanjutnya penerimaan kembali dari kredit yang telah dihapus bukukan. Penerimaan kembali dicatat kembali sebagai pendapatan bank. Saya akan melanjutkan membahas materi dari penghapusan bukuan kredit. Dalam penghapusan bukuan kredit, ada juga penghapusan bukuan piutang pajak, di mana piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dihapus dari laporan keuangan Kementerian Keuangan. Penghapus bukuan pada laporan kredit menunjukkan bahwa pemberian pinjaman menganggap utang tersebut sebagai kerugian, tetapi peminjam tetap bertanggung jawab secara hukum. Penghapusan kredit. Penghapusan bukuan kredit adalah tindakan bank untuk menghapus kredit macet dari neraca tanpa menghapus hak tagih kepada debitur. Ini adalah proses administratif yang bertujuan untuk membebaskan beban kredit macet dari neraca bank. Bukan berarti bank mengikhlaskan hak tagihnya. Penerimaan kembali dalam konteks ini merujuk pada proses di mana bank mendapatkan kembali sebagian atau seluruh nilai kredit yang telah dihapus bukuan, biasanya melalui pengambilan anggunan atau penyelesaian lainnya. Ada beberapa macam dalam penghapusan bukuan kredit, yaitu yang pertama definisi. Penghapus bukuan kredit. Penghapus bukuan kredit macet dari neraca bank tanpa menghilangkan hak tagih kepada debitur. Proses bank mendapatkan kembali sebagian atau seluruh nilai kredit yang telah dihapus bukukan, misalnya melalui pengembalian anggunan. Kedua, perlakuan. Bank dapat menghapus bukukan kredit jika nilai cadangan kerugian penurunan nilai kredit telah dibentuk sebesar 100%. Ketiga, penerimaan kembali. Jika terjadi penerimaan kembali, jumlah yang diterima akan diakui sebagai pendapatan bank dan mengurangi beban yang sebelumnya telah dihapus bukukan. Yang keempat, perlakuan akuntansi. Penghapus bukuan kredit diakui dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Saya akan melanjutkan contoh kasus dari penghapusan bukuan kredit. Contoh yang pertama, sebuah bank menghapus bukukan kredit sebesar 100 juta karena kredit tersebut macet dan telah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilainya 100%. Kemudian, bank berhasil mengamankan agunan dan menjualnya dengan harga 70 juta. Penghapus bukuan kredit, jurnalnya, beban penghapus bukuan kredit 100 juta di debit. Kredit yang dihapus bukukan 100 juta di kredit. Penerimaan kembalinya kas 70 juta di debit. Penghasilan dari penerimaan kembali sebesar 70 juta di kredit. Dengan penyesuaiannya atau jika ada selisih, jika bank mendapat 70 juta dari agunan atau penerimaan kembali, selisih antara nilai kredit yang dihapus bukukan 100 juta dan nilai penerimaan kembali 70 juta dapat diakui sebagai kerugian atau keuntungan tergantung dari nilai selisihnya. Contoh kasus yang kedua, Bank ABC menghapus bukuan kredit sebesar 100 juta pada saat penghapus bukuan cadangan KPPN yang terkait sudah mencapai 100%. Kemudian, setelah 1 tahun, debitur melunasi kredit tersebut sebesar 50 juta. Jurnal penghapus bukuannya, cadangan kerugian penurunan nilai 100 juta di debit, bagian kepada debitur 100 juta di kredit.
Dalam penerimaan kembali, kas bank 50 juta di debit, tagihan kepada debitur atau yang sudah dihapus bukukan 50 juta di kredit.